Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Tunga, peserta magang dari Pendidikan Fisika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Kompetensi dasarnya ada dua, yakni ingin menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan berikut makna fisisnya. Yang kedua, menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan bergerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, untuk yang pertama, kita akan memaknai terlebih dahulu makna fisis dari gerak lurus itu sendiri. Nah, gerak berarti perubahan posisi, sedangkan kata lurus sendiri mewakili lintasan yang dilalui berupa garis lurus. Berarti dapat kita artikan bahwa gerak lurus merupakan sebuah benda yang mengalami perubahan posisi. Misalkan sebuah benda mengalami perubahan posisi dan berada pada lintasan berupa garis lurus. Agar lebih jelas dan agar kalian lebih paham, berikut animasinya. Misalkan di sini ada sebuah mobil. Pada posisi awal dia berada di titik A. Kemudian dia mengalami gerak, yang mana tadi telah saya jelaskan bahwa gerak adalah perubahan posisi. Nah, dari yang terlihat, mobil A mengalami perubahan posisi dari titik A pada posisi awal, kemudian menjadi berada pada titik B yang merupakan posisi akhirnya. Nah, yang dimaksud dengan lintasan yang berupa garis lurus adalah lintasan ini. Mobil ini bergerak pada lintasan yang berupa garis lurus. Jadi, mobil ini mengalami gerak lurus. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita akan memaknai posisi sendiri, maknanya apa sih? Seperti ini. Jadi posisi atau nama lainnya adalah kedudukan adalah letak suatu objek atau suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi kedudukan itu letak suatu benda pada suatu waktu terhadap titik acuan. Jadi harus ada titik acuannya sendiri. Kedudukan suatu objek dapat terletak di sebelah kanan atau di sebelah kiri titik acuan. Seperti ini. Misalkan di jalan raya ya, kemudian ada satu buah lampu merah gitu ya. Nah, kita jadikan lampu merah ini sebagai titik acuannya. Kemudian di sini ada Siska. Siska misal sedang menunggu temannya. Dia berada di sebelah kiri titik acuannya. Sebelah kiri titik acuan yang mana tadi saya katakan bahwa lampu merah sebagai titik acuan. Siska berada 10 satuan di sebelah kiri. Dia berada di 10 satuan sebelah kiri. Berarti dapat kita katakan bahwa posisi Siska berada di X sama dengan negatif 10 satuan. Kenapa negatif? Karena negatif ini mewakili posisi Siska tuh sebelah kiri atau sebelah kanan titik acuan. Dia sebelah kiri atau di sebelah kanan titik acuan. Tanda negatif mewakili sebelah kiri dan tanda positif mewakili sebelah kanan. Jadi Siska, kita bisa katakan posisi Siska berada di X sama dengan negatif 10 satuan. Kemudian di sini ada Dina. Misalkan Dina menunggu Gojek ya. Kita kasih contoh dia sedang menunggu Gojek. Dia berada di mana ini ayo?
dia berada di sebelah kanan. Posisi dia sebelah kanannya lampu merah. Berarti dia berada pada posisi ini. X sama dengan 5 satuan. 5 satuan. Dan nilainya adalah positif karena dia berada di sebelah kanan titik acuan. Seperti itu untuk makna fisis dari posisi atau kedudukannya. Oke, selanjutnya pada gerak lurus ada berapa sih topik yang akan kita bahas? Jadi total topik yang ada kita bahas ada 5 topik. Ada jarak dan perpindahan, ada kelajuan dan kecepatan, ada percepatan dan perlambatan, ada gerak lurus beraturan, dan yang terakhir ada gerak lurus berubah beraturan. Namun pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas 2 topik saja, yaitu jarak dan perpindahan, topik pertama ini, dan kemudian kelajuan dan kecepatan. Berikut jarak dan perpindahan. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk persamaannya sendiri, S sama dengan S1 tambah S2 tambah sekian, tambah titik-titik. Jadi kita anggap saja misalkan ada total panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhirnya saja, tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Nah, kalau jarak tadi dia bergantung pada panjang lintasan karena dia menghitung total lintasan yang ditempuh, berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan hanya melihat perubahan kedudukan pada posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Nah, untuk persamaannya sendiri ini untuk perpindahan yaitu R akhir dikurang R awal. Nah, jarak merupakan besaran skalar karena jarak hanya melihat nilainya saja tanpa kita perlu mewakilkan arahnya kemana. Sedangkan untuk perpindahan merupakan besaran vektor karena dalam penulisan perpindahan kita harus menulis berapa nilai perpindahannya dan arahnya kemana. Nah, agar kalian lebih paham, saya akan memberikan contoh. Misal seperti ini ya. Siska dia misal dia pindah rumah nih. Rumah lama Siska ada di sini. Nah, kemudian Siska pindah ke rumah baru. Rumah baru dia ada di sini. Kita pakai arah, ini ada itu ya, arah mata angin, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Siska pindah ke arah timur laut ya. Ke arah timur laut dari rumah lamanya. Nah, pertanyaannya, berapa sih jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh Siska dan keluarga dari rumah lama ini ke rumah baru ini? Oke. Nah, jarak tadi kan total lintasan. Jadi Siska pindahnya misal dia melintasi ini ya. Jalan yang dia lintasi dari sini ke sini. Nah, berarti jaraknya adalah 6 km ditambah 8 km karena panjang lintasan yang dilalui Siska adalah ini. Berbeda dengan perpindahan. Seperti saya katakan tadi bahwa perpindahan itu adalah dia hanya peduli pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi perubahan posisi awal dan posisi akhir. Nah, pada ilustrasi ini, pada contoh ini kita bisa mencari perpindahan yaitu nilai dari ini ya, jarak dari sini ke sini ya. Kita katakan misal ini P. Ini P. Kemudian bagaimana kita mengetahui nilai P? Kita bisa mencari dengan menggunakan persamaan Pythagoras, yang mana persamaan Pythagoras ini nilai P berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, P sama dengan 36 ditambah 64. P sama dengan akar 100. Yang mana akar 100 adalah 10 km.
kemudian ke arah timur laut. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa perpindahan yang dilakukan oleh Siska dan keluarga dari rumah lama ke rumah baru, dari sini ke sini, perpindahan yang dilakukan adalah sejauh 10 km. Jadi Siska rumah baru dari rumah lama ke rumah baru Siska mengalami perpindahan sejauh 10 km ke arah timur laut. Seperti itu. Berikut kelajuan dan kecepatan. Apa sih definisi dari kelajuan dan kecepatan? Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh sepanjang lintasan, benda sepanjang lintasan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Jadi persamaannya seperti ini. Jadi kelajuan ya anggap saja jarak dibagi waktu. Kemudian kecepatan sebagai hasil bagi antara perpindahan dibagi selang waktu ya. Jadi ini perpindahan dibagi selang waktu. Nah, kelajuan merupakan besaran skalar karena tadi menggunakan jarak ya. Kemudian vektor merupakan besaran kemudian kecepatan merupakan besar vektor karena dia menggunakan perpindahan dibagi waktu. Berikut contohnya ya. Misalkan Siska ingin menjemput Dina agar mereka bisa bersama-sama ke sekolah. Misalkan jarak antara rumah Siska dan rumah Dina adalah 400 meter. Kemudian dari rumah Dina ke sekolah jaraknya adalah 200 meter. Nah, dari rumah Siska ke rumah Dina waktu yang dibutuhkan misalkan mereka 90 second dan dari rumah Dina ke sekolah membutuhkan waktu 30 second. Misalkan gini, Siska bergerak dari rumahnya ke rumah Dina. Kemudian dari rumah Dina mereka dari rumah itu, kemudian dari rumah Dina mereka ke sekolah. Nah, berapa sih nilai kelajuan dan kecepatan oleh mobil yang dikendarai Siska dan Dina? Nah, kelajuannya sendiri yaitu jarak. Tadi seperti Ibu katakan sebelumnya, kelajuan adalah jarak per waktu. Nah, di sini total jarak yang ditempuh, jarak lintasan yang ditempuh berarti dari sini ke sini 400 meter, kemudian dari sini ke sini dia 200 meter. Berarti 400 tambah 200 sama dengan 600 dibagi dengan T itu total waktu yang dibutuhkan. Tadi dari sini ke sini butuh waktu 90 detik dan kemudian dari sini ke sini butuh waktu 30 detik. Jadi 90 tambah 30 sama dengan 120. Sehingga 600 bagi 120 sama dengan 5 meter per second. Seperti itu. Kemudian untuk kecepatannya sendiri, kecepatan tadi kan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan yang dialami oleh mobil ini tadi, mobil yang dikendarai ini, posisi awal tadi di sini, posisi akhirnya di sini, posisi awal di rumah Siska dan posisi akhir di sekolah. Nah, untuk perpindahan sendiri kan kita hanya menghitung di mana posisi awal dan posisi akhirnya saja, sehingga kita bisa menuliskan 400 dikurang 200. Jadi posisi awalnya di sini, posisi akhirnya tadi di sini. Berarti untuk selisih yang diperoleh dari ini ya, jarak dari sini ke sini, berarti kita bisa menghitung dengan cara 400 ini dikurang 200 ini, dapatlah nilai ini ya. Berarti 200 per 120 tadi total waktu yang dibutuhkan dapat hasil 1,67 meter per sekon. Jadi kelajuannya 5 meter per sekon, kecepatannya 1,67 meter per sekon. Seperti itu. Selanjutnya ada kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Nah, definisi dari kelajuan dan kecepatan sesaat sendiri, kelajuan sesaat adalah kelajuan benda pada suatu saat, sedangkan kecepatan sesaat berarti kecepatan benda pada suatu saat, yang dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Ya, persamaan itu limit dari delta T terhadap delta T dengan selang waktu delta T itu mendekati 0. Nah, berarti kita bisa di sini V itu merupakan turunan X terhadap T.
Kemudian ya ini turunan pertama X T terhadap T. Oke, berikut contohnya ya. Contoh soal. Misalkan sebuah partikel bergerak memenuhi persamaan Y sama dengan 10 minus 2T kuadrat dengan Y dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Kecepatan sesaat partikel pada T sama dengan 1 second adalah berapa? Nah, jawabannya persamaan kecepatan gerak dapat ditentukan dengan mencari turunan pertama dari persamaan posisi. Nah, turunan pertama dari persamaan posisi menghasilkan nilai kecepatan. Turunan kedua menghasilkan nilai kecepatan. Jadi karena ini ditanya kecepatan, berarti kita mencari turunan pertama dari persamaan posisi ya, yang mana V sama dengan dy per dt. Y tadi kan 10T kurang dt kuadrat per dt ya. Nah, turunan dari Y terhadap T, nah ini T, 10T diturunkan terhadap T, nilainya 10. Sedangkan 2T kuadrat diturunkan terhadap T, 2 dikali 2 jadi 4T. Nah, pangkatnya 2 kurang 1 jadi 4T sini ya. Nah, karena kita peroleh persamaan kecepatannya yaitu V sama dengan 10 kurang 4T. Nah, untuk T sama dengan 1 second, maka berapa kecepatannya? Kita ganti nilai T ini dengan 1 second. Jadi 10 kurang 4T, 10 dikurang 4 dikali 1, 10 kurang 4. Jadi V sama dengan 6 meter per second. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kecepatan sesaat yang dialami oleh partikel ini adalah 6 meter per second. Seperti itu. Ya, hari ini kita akan belajar seperti itu saja. Ibu harap dengan bantuan PPT ini dan video penjelasan yang Ibu buat, kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, selamat pagi.